Bayi Ijo Sakti yang naik kasta ke layar lebar. Anak koas yang malam-malamnya berubah jadi wahana pasar malam supranatural. Sampai drama menantu vs mertua toksik yang judulnya benar-benar ngajakin tabokan rumah tangga. Welcome back di segmen Tomini, tontonan minggu ini. Bareng gue, Miss Movie. Tempatnya lu dapetin rekomendasi tontonan bioskop yang paling jujur, paling update, dan pastinya bebas dari bualan marketing. Gue Miss Movie dengan bahas film, kupas tajam, jadi paham. Minggu ini, bioskop Indonesia lagi diserbu 6 film baru Shay. Tapi biar dompet lo gak boncos, gue udah pilihin 3 film utama yang paling wajib lo tonton. Dan 3 film pelengkap yang bakal gue bahas kilat di akhir video. Gak usah pakai lama, yuk kita bedah amunisi pertama kita. Kita mulai dari yang paling gede buat para pencinta fiksi ilmiah. Star Wars, The Mandalorian, and Grogu. Durasinya 2 jam 12 menit dengan rating 13+. Film ini beneran naik kasta jadi blockbuster galaksi. Ceritanya bakal membawa Din Djarin dan Grogu keluar dari zona nyaman serial TV mereka. Mando direkrut langsung secara rahasia oleh pihak New Republic melalui komandan baru bernama Kolonel Ward yang diperankan sama aktris legendaris Sigourney Weaver. Tugasnya memburu pemimpin misterius dari sisa-sisa Empire bernama Commander Coin. Karena urusan politik, Mando terpaksa harus bersekutu dengan sindikat kriminal Hutt Cartel dan ketemu sama Rota di Hutt, anak Jabba yang sekarang udah dewasa dan disuarain sama Jeremy Allen White. Yang paling seru di sini, Grogu gak cuman jadi bayi pelongo-pelongo yang kudu dilindungi ya. Dia udah resmi jadi murid magangnya Mando, terlibat langsung di medan tempur dan bakal pamer kekuatan Force yang jauh lebih ngeri. Buat lu fans Star Wars, wajib nonton. Panggung utama kedua di tanggal 21 Mei ada film lokal baru yang premisnya bikin merinding, Gudang Merica. Film ini dapat rating dewasa 17+ dan disutradarai sama komedian kocak, Imam Darto. Nyeritain tentang nasib apes 4 mahasiswa kedokteran yang lagi magang alias koas di Rumah Sakit Harapan Ayah, sebuah rumah sakit tua yang sepi mampus dan minim pasien. Salah satu anak koasnya diperankan sama musisi ganteng Ardhito Pramono. Awalnya sih mereka magang lempeng-lempeng aja ya, sampai suatu hari mereka dapat pasien misterius tanpa identitas yang mendadak mati di tempat. Nah, sejak mayat misterius itu masuk kamar jenazah, malam-malam anak koas ini berubah jadi wahana pasar malam supranatural. Mereka diteror habis-habisan sama kejadian mistis yang gak ada logikanya, tapi dikemas lewat komedi yang absurd mampus. Pemainnya rame, ada Arla Ailani, Sulfa Maharani, Fatih Unru, sampai komika Benedictus Siregar, dan ratu komedi sketsa Rizky Inggar. Kebayangkan chaosnya kamar jenazah kalau isinya komedian semua. Nah, ini dia yang paling gue tunggu-tunggu. Tanggal 21 Mei, Keluarga Suami Adalah Hama. Film ini diadaptasi dari konten audio yang sempat viral mampus di aplikasi Noisai, disutradarai sama Enggi Umbara. Film ini bakal ngebongkar habis toksiknya hubungan menantu vs mertua. Ceritanya berfokus pada Intan yang diperankan sama aktris watak kelas berat, Raiha Anun, dan suaminya Damar yang diperankan Omar Daniel. Karena masalah ekonomi, mereka terpaksa harus numpang hidup di rumah keluarga si Damar. Disinilah neraka dunia dimulai. Intan harus makan hati tiap hari menghadapi campur tangan mertuanya yang super toksik, yang diperankan sama si legendaris Meriam Bellina. Gak cuman mertua, ipar-iparnya juga hobi banget ngebebanin mereka secara finansial. Sementara si Damar, sebagai suami dia plonga-plongo, terjebak di tengah dilema. Mau belain istri takut durhaka, mau nurutin keluarga tapi bikin istrinya gila. Siap-siap aja senam jantung menahan emosi yang dikuras habis-habisan. Eits, gak cuma 3 film tadi. Minggu ini masih ada 3 film lain yang tayang dan bakal gue bahas kilat. Pertama, di tanggal 20 Mei ada Pegasus 3. Buat lo yang suka aksi balapan mobil Mandarin dan dipadukan komedi satir, ini kelanjutan kisah pembalap Chang Chi yang sekarang harus memegang tim nasional China dan terjebak intrik politik dunia balap se-Asia. Kedua, masih di tanggal 20 Mei ada Sunshine Woman's Choir.
Ini adalah remake resmi dari film Korea legendaris Harmony dan jadi film terlaris sepanjang masa di Taiwan. Kisah tentang 4 narapidana wanita di dalam penjara yang bikin paduan suara demi ngasih kenangan suara terindah buat bayi yang mereka urus sebelum hari perpisahan tragis tiba. Siapin tisu, say. Terakhir, di tanggal 21 Mei ada horor lokal Kamu Harus Mati, dibintangi Sahila Hisham sebagai Meta. Film ini menceritakan trauma seorang cewek yang hidupnya berubah jadi mimpi buruk karena terus diteror sama arwah mantan kekasihnya yang meninggal secara tragis, sampai-sampai hubungan persahabatannya ikut retak. Nah, itu dia rilis film minggu ini. Kalau gue pribadi sih, tetap nomor 1 pengen lihat drama mertua toksik di keluarga suami adalah Hama. Kalau lo sendiri, tim yang mau nonton bioskop sambil nangis, ketawa, atau senam jantung? Tulis di kolom komentar ya. Gue Miss Movie, cabut dulu. Sampai ketemu di Tomini minggu depan. Jangan lupa like and subscribe and see you in the next video. Bye-bye.